Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa khususnya jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saya Biji Sujipto. Pada kesempatan kali ini akan memberikan semacam pengantar untuk mata kuliah Cultural Sociology atau Sosiologi Budaya, atau mungkin yang lebih banyak dikenal kita menyebutnya Sosiologi Kebudayaan. Tetapi sebelum itu tentu saja kita perlu kenal dulu apa itu budaya. Secara umum sebenarnya kita bisa tahu ya, budaya itu misalnya diartikan atau didefinisikan sebagai cipta karya manusia, misalnya itu dari Selo Semarjan. Terus kemudian dari Kunchoro-Ningrat misalnya antropolog juga mengatakan bahwa budaya itu adalah keseluruhan sistem tindakan, berpikir, pengetahuan gitu ya. Dengan catatan ini yang perlu digarisbawahi lewat proses belajar, itu dari Kunchoro-Ningrat. Ini hal yang menarik tentu saja ketika kita melihat dan membaca ulang apa itu budaya. Tapi yang menarik bagi saya dan ingin saya ketengahkan di sini, karena ini jurusan sosiologi, tentu saja budaya dalam pandangan para sosiolog. Ini yang paling penting dulu sebelum mendefinisikan atau sebelum membicarakan tentang apa itu cultural sociology. Jadi budaya kalau bagi para sosiolog klasik ya, misalnya kita mulai dari taruhlah Ibn Khaldun misalnya, itu melihat sebagai uniform, keseragaman yang itu fungsinya adalah untuk mengikat sebuah masyarakat. Jadi terkait dengan itu saja disebut sebagai budaya gitu. Ini sebenarnya setara juga dengan dengan definisi yang dilontarkan oleh Emil Durkheim sendiri, melihat budaya itu apa gitu ya. Jadi Emil Durkheim kan melihat budaya sebagai mutual ability, jadi kemampuan bersama bagaimana masyarakat itu saling ngerti satu sama lain di internal atau komunal masyarakat itu sendiri. Jadi budaya itu cultivation, jadi proses bertumbuh. Nah ini penting dalam sosiologi, dan ini kemudian jadi fondasi juga kalau boleh saya katakan seperti itu ya dalam sosiologi budaya. Nah kemudian selanjutnya itu adalah budaya secara general. Budaya dalam perspektif antropologi tentu saja, karena yang paling banyak istilahnya merebut budaya tanda kutip ya antropolog. Jadi kalau kemudian ngomongin budaya, antropolog yang punya hak untuk ini gitu. Tetapi sebenarnya kalau kemudian dalam perkembangan berikutnya ini budaya sudah cair sedemikian rupa, masuk ke beberapa segmen dan juga diskusi. Nah kalau perkembangan kalau saya bisa menceritakan ulang apa sebenarnya cultural sociology itu. Ini ada satu kunci yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian ya. Dulu ketika taruhlah misalnya sebelum tahun 1960-an misalnya, kita mengenal studi tentang budaya dalam sosiologi ya, itu adalah sosiologi kebudayaan. Sosiologi kebudayaan. Nanti saya akan ceritakan apa bedanya sosiologi kebudayaan dan juga sosiologi budaya. Ini penting sekali, nanti akan saya sampaikan itu. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita perlu tahu secara general dulu apa itu sosiologi kebudayaan dan apa itu sosiologi sosiologi budaya. Nah, kalau sosiologi kebudayaan secara umum, baik itu yang dikembangkan taruhlah yang paling banyak ya oleh Pierre Bourdieu misalnya, salah satu sosiolog dari Prancis, itu melihat jadi melihat realitas sosial masyarakat yang terjadi di samping kita ini ya dalam kehidupan sosial, tapi dalam perspektif sosiologi. Ini penting. Jadi sociological perspective itu dipakai untuk membaca peristiwa-peristiwa kebudayaan. Jadi ini yang disebut dengan sosiologi kebudayaan. Jadi budaya itu hanya sebagai dependent, kalau bisa disebut sebagai dependent variable. Jadi budaya itu hanya bagian kecil. Jadi teropongnya adalah sosiologi atau sociological perspective. Itu yang dalam perspektif sosiologi kebudayaan. Nah, ini konsep sosiologi kebudayaan ini terus berkembang. Artinya ada banyak pengkritik. Salah satunya yang paling kuat adalah Jeffrey Alexander. Nah, Jeffrey Alexander ini salah satu sosiolog yang masih hidup sekarang di UCLA ya, di University of California, Los Angeles ya. Ini cukup penting tokoh ini untuk mengembangkan yang namanya cultural sociology. Nah, cultural sociology ini yang membedakan sedikit ya, ada pergeseran. Kalau tadi sosiologi kebudayaan itu menjelaskan tentang ya perspektif sosiologi, apapun itu perspektif sosiologi dulu, kemudian sosiologi menjadi semacam kaca
membaca realitas sosial, peristiwa-peristiwa budaya. Kalau cultural sociology sebaliknya. Jadi budaya yang dihidupkan, yaitu cultural analysis sendiri. Jadi sekarang berbeda kalau definisi sosiologi budaya. Yang diinginkan oleh baik itu Lynn Spillman misalnya, salah satu tokoh penting juga dalam yang mengembangkan cultural sociology atau sosiologi budaya, juga Jeffrey Alexander yang saya ceritakan tadi gitu. Jadi mereka ini menginginkan budaya itu ya menjadi role, menjadi hal yang utama. Jadi bukan lagi memakai perspektif sosiologi lagi, tetapi budaya sendiri yang menjadi dominan gitu. Nah, tetapi sebelum nanti saya menceritakan lebih detail apa perbedaan keduanya, saya ingin sedikit mundur. Kenapa diskusi ini bisa muncul gitu ya? Ada 3 sebenarnya diskusi yang cukup menarik kalau kita bisa kembali ketika membaca tentang cultural studies ya. Itu ada 3, setidaknya pertama ya cultural studies itu sendiri tahun 60-an ya. Yang kedua kemudian juga ada yang namanya cultural turn atau belokan budaya. Ini tahun 70-an, 60-an, 70-an itu sangat populer. Kalau kita lihat misalnya karya-karya penting dari kalau antropologi ada Clifford Geertz dengan The Interpretation of Culture. Terus kemudian di sosiologi sendiri ada Pierre Bourdieu juga nulis tentang outline of social theory misalnya. Terus kemudian juga Foucault misalnya juga merayakan lewat Discipline and Punish. Itu tahun 70-an semua terbitnya. Buku-buku ini ditandai sebagai awal bagaimana cultural trend ini muncul. Belokan budaya ini muncul. Nah, kalau kemudian dalam perkembangan berikutnya tentu saja yang di UCLA itu ada satu diskusi yang dikomandani sendiri oleh Jeffrey Alexander, itu namanya cultural club. Jadi klub budaya lah, kira-kira diskusi-diskusi para intelektual, sosiolog, dosen gitu-gitu yang ada di Amerika gitu ya, dikomandani oleh satu tempat ini di UCLA. Nah, ini fondasi kalau saya bisa katakan seperti itu. Fondasi bagaimana studi-studi tentang budaya, cultural studies, itu diadaptasi istilahnya, dimasukkan sedemikian rupa dalam konteks atau diskusi sosiologi. Jadi perannya semakin lebih masif gitu ya. Peran budaya lebih masif gitu. Kalau tadi saya ceritakan kalau dalam sosiologi kebudayaan, peran sosiologinya yang kuat, kemudian budaya hanya dijadiin objek-objek saja sebagai objek-objek dependen. Nah, kalau yang cultural study itu menghidupkan budaya itu sendiri, sehingga dia mengaca langsung misalnya kepada cara Clifford Geertz misalnya ketika menulis atau memperkenalkan konsep tentang thick description misalnya, deskripsi tebal ketika membaca fenomena sosial kebudayaan misalnya. Nah, sosiologi setidaknya mau begitu, mau ikut cara thick description ini gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail sedikit saja. Nah, dari situ kemudian perkembangan sosiologi budaya, ya, makanya teman-teman sekalian perlu dibedakan sosiologi budaya dan sosiologi kebudayaan. Ya, jadi 2 hal yang berbeda kalau sekarang. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita langsung mensamaratakan ya sosiologi kebudayaan ya, sosiologi budaya itu sama, sekarang berbeda. Perbedaannya apa? Nah, ini yang ingin saya lanjutkan. Pertama, sosiologi kebudayaan itu sebagai kata benda kebudayaan, yaitu sociology of culture. Nah, kalau sosiologi budaya sebagai satu yang melekat, adjektif, cultural sociology. Makanya ini pertama termnya berbeda. Ini yang perlu dipahami, termnya berbeda. Terus kemudian yang kedua, kalau dalam sosiologi kebudayaan, budaya, peristiwa sosial, peristiwa masyarakat itu sesuatu yang dependen. Yang independen itu justru sosiologinya, sociological perspektif. Kalau dalam sosiologi budaya, yang independen itu budayanya. Jadi sosiologi hanya akan membersamai studi tentang budaya atau cultural analysis itu bersama-sama gitu. Tidak lagi sosiologi yang sebagai pisau analisisnya, tidak. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat, peristiwa apa yang terbentuk, meaning apa saja yang ada. Nah, disitulah lahir sebagai proses kebudayaan namanya. Nah, sosiologi budaya itu mempelajari itu, ingin menggarisbawahi itu. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita bisa lihat,
sosiologi kebudayaan, sosiologi budaya itu sebagai mesin. Kalau sosiologi budaya itu sebagai mesin, sosiologi kebudayaan itu kayak semacam gear gitu ya. Jadi berbeda. Yang namanya mesin, maka dia akan menjadi hal yang paling utama, baik itu dalam mengelola kecepatan, kapan harus berhenti. Namanya mesin, maka budaya di sini dijadiin sebagai satu yang sangat core, sangat utama gitu. Terus kemudian kalau dalam sosiologi kebudayaan, budaya hanya dianggap sebagai elemen-elemen kecil tadi. Itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempat, itu ada satu komposisi yang membedakan. Kalau ini saya pinjam langsung dari Jeffrey Alexander. Kalau sosiologi budaya itu menggunakan istilahnya strong program, atau kalau dalam istilahnya Clifford Geertz disebutnya sebagai thick description. Terus kemudian kalau dalam sosiologi kebudayaan itu oleh Jeffrey Alexander sebagai weak program. Itu mungkin beberapa hal yang bisa menjadi pengantar untuk mata kuliah sosiologi budaya atau sosiologi kebudayaan. Jadi mata kuliah ini masih fleksibel teman-teman sekalian. Bisa disebut sebagai sosiologi budaya atau cultural sociology, atau bisa disebut sebagai juga sosiologi kebudayaan atau sosiologi of culture. Jadi masih fleksibel karena ini masih diskusi juga. Ini perjalanan panjang tentu saja secara teoritis ataupun juga nanti dalam praktik-praktik risetnya gitu. Terima kasih atas kesempatan dan semangat selalu teman-teman mahasiswa terus berkembang ya, diperkaya sendiri bacaan-bacaannya. Tadi saya menyebutkan beberapa tokoh-tokoh tadi, bisa dikembangkan bacaan-bacaan itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.